Orang bilang kalau baca Quran otak jadi cerdas, pikir jadi tajam. Lalu ku coba, harus ku coba, ternyata benar, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan Al-Quran, kitab suci kita tercinta. Silakan terlebih dahulu simak tujuan pembelajaran dan persiapan belajar pada materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, karuniakanlah kepadaku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang yang soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan belajar satu ini kita akan mempelajari hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apakah alif lam itu? Alif lam adalah dua huruf yang biasa kita temui pada kata-kata yang merujuk kepada isim atau kata benda. Silakan kalian perhatikan bunyi Quran surat Al-Fatihah berikut ini, lalu kemudian kalian tandai yang termasuk kata-kata yang mengandung hukum atau diawali oleh alif lam. Ada berapa kata semuanya? Baik, mari kita konfirmasi seluruh kata-kata dimaksud. Yang pertama, Ar-Rahman. Kedua, Ar-Rahim. Ketiga, Alhamdu. Keempat, Al-Alamin. Kelima, Ar-Rahman. Keenam, Ar-Rahim. Ketujuh, Ad-Din. Kedelapan, As-Sirat. Kesembilan, Al-Mustaqim. Kesepuluh, Al-Maghdub. Dan kesebelas, Ad-Dallin. Kenapa kata Allah tidak kita masukkan? Karena kata Allah alif lamnya bukan tambahan. Yang kita tandai adalah alif lam untuk mengawali kata benda atau isim. Jadi semuanya ada 11 kata. Baik, perhatikan ke-11 kata tersebut perbedaannya. Dari ke-11 kata yang mengandung huruf alif dan lam, kalau kita petakan ada dua jenis dari seluruh kata dimaksud. Jenis yang pertama akan kita tandai dengan kotak kuning, yaitu Al-Mustaqim, Al-Alamin, Alhamdu, dan Al-Maghdub. Jenis yang kedua kita tandai dengan kotak biru, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sirat, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ad-Dallin, dan Ad-Din. Coba perhatikan baik-baik persamaan yang ada di kotak kuning dan yang ada di kotak biru. Yang ada di kotak biru, setiap huruf yang terletak sesudah lam
selalu ditandai dengan kata tasdid. Sementara lamnya tidak diberi tanda apa-apa. Sementara yang terdapat pada kotak kuning, setiap huruf setelah lam tidak ada tanda tasdid, sementara pada lam terdapat tanda sukun. Bagaimana? Sudah terlihat perbedaannya? Kedua tanda itu ditandai oleh para ulama untuk memudahkan kita membedakan hukum alif lam qamariyah dan alif lam. Selanjutnya, kita perhatikan semua kata tersebut yang sudah kita pisahkan di kotak kuning dan di kotak biru. Lalu, kita pastikan rumus untuk masing-masing kedua hukum alif lam. Rumus yang ada di kotak kuning adalah huruf alif, huruf lam yang diberi tanda sukun, kemudian dilanjutkan oleh kata bendanya. Jika kalian menemui alif lam yang seperti ini, maka bacalah al. Sementara jika menemukan rumus yang diawali dengan alif, lam yang tidak bertanda apapun, kemudian huruf setelahnya diberi tanda tasdid, maka jika menemukan kata yang rumusnya seperti ini, bacalah a, lamnya jangan dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya. Nah, yang ada di kotak kuning ini, nama hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sementara yang ada di kotak biru, nama hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Mari kita coba masukkan rumusnya kepada masing-masing hukum alif lam. Kita mulai yang ada di kotak kuning terlebih dahulu, atau alif lam qamariyah. Ingat rumus yang ada di bawah diawali dengan al. Alhamdu, al-magdub, al-mustaqim, dan al-alamin. Sekarang yang ada di kotak biru atau alif lam syamsiyah, ar-rahman, ar-rahim, ar-rahim, as-sirat, ad-dolin, ar-rahman, dan ad-din. Bagaimana? Sudah bisa membacanya dengan tepat sesuai dengan rumusnya masing-masing? Pada alif lam qamariyah diawali dengan al, sementara alif lam syamsiyah a langsung masuk ke huruf berikutnya pakai tasdid seperti ar-rahman, tidak dibaca al-rahman tapi langsung ar-rahman. Baik, kita akan pelajari teorinya. Alif lam qamariyah ini kapan terjadinya? Alif lam qamariyah hukumnya terjadi ketika alif lam bertemu di depannya dengan huruf-huruf qamariyah. Mengapa nama hukumnya disebut alif lam qamariyah? Yang pertama, qamar artinya adalah bulan. Diberi nama hukum alif lam qamariyah karena huruf lam pada alif lamnya kita baca jelas berbunyi L, sejelas kita melihat bulan. Yang kedua, karena kalau alif lam disambung dengan kata qamar, maka akan terbentuk mewakili salah satu contoh kata yang mengandung hukumnya. Coba kita masukkan al-qamar. Jadi kalau kalian lupa bagaimana cara membaca hukum alif lam qamariyah, coba saja masukkan al pada qamar. Kalian baca al-qamar, berarti cara bacanya jelas karena L-nya terbaca. Alif lam qamariyah ini disebut juga hukum idhar qamariyah. Karena idhar artinya jelas, tadi sudah kita sebutkan cara membaca lam alif lam syamsiyah. Qamariyah dibaca jelas berbunyi ketika alif lam bertemu di depannya dengan huruf-huruf syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Yang pertama, kata asyamsu artinya adalah matahari. Nah, maka dinamain alif lam syamsiyah karena huruf lam pada alif lamnya tidak kita baca jelas, seperti kita tidak bisa melihat secara jelas matahari karena lamnya dileburkan ke huruf berikutnya. Yang kedua, seperti tadi pada alif lam syamsiyah, kita coba masukkan alif lam pada kata syamsu, maka dia akan mewakili contoh kata yang mengandung hukumnya. Asyamsu, kita tidak baca al-syamsu.
Nah, alif lam syamsiyah dibaca juga atau disebut juga hukum idgham syamsiyah. Idgham artinya adalah lebur. Alasannya tadi sudah kita bahas, karena lam pada alif lam dibaca lebur atau masuk ke huruf sesudahnya. Selanjutnya, ada berapa huruf-huruf komariah dan syamsiyah? Huruf hijaiyah kita ketahui semuanya ada 29, lalu kita kurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena alif tidak berbunyi. Alif itu berfungsi sebagai tanda panjang. Yang berbunyi namanya adalah hamzah. Maka tersisa 28. Dari 28 itu 14 termasuk huruf komariah dan 14 termasuk kategori syamsiyah. Yang termasuk komariah adalah a, ba, go, ha, jaka, wa, kho, fa, a, ko, ya, ma, dan ha. Sementara yang termasuk syamsiyah ta, tha, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, do, la, na. Mari kita terapkan sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Kita masukkan al kepada huruf-huruf komariah, maka dia akan berbunyi al, jelas. Al a, al ba, al go, al ha, al ja, al ka, al wa, al kho, al fa, al a, al ko, al ya, al ma, dan al ha. Sekarang kita masukkan rumus alif lam syamsiyah kepada huruf-huruf syamsiyah. Lamnya tidak kita baca, langsung kita leburkan ke huruf-huruf yang ada di depannya ya. Atta, ingat pakai tasdid, jadi tidak ata, bukan ata, tapi atta. Selanjutnya asa, ada, azza, arra, azza, assa, asya, aso, ado, atto, aldo, alla, anna. Nah, demikian cara membaca masing-masing hukum alif lam komariah dan syamsiyah. Selanjutnya kan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 kita terapkan hukum alif lam pada ayat tersebut. Ada berapa kira-kira kata yang mengandung hukum alif lam? Ya, benar. Cuma ada satu, yaitu al-majalis. Apakah termasuk kategori alif lam komariah atau alif lam syamsiyah? Kita lihat tandanya adalah sukun. Maka dia termasuk kategori alif lam komariah. Dibaca al-majalis. Selanjutnya kita coba praktekkan baca ya surat Al-Mujadilah 11. Tapi tolong perhatikan panjang pendeknya dengan benar. Kemarin ketika praktek membaca Al-Quran banyak kesalahan pada bacaan panjang dan pendek. Ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Ingat bahwa tanda panjang itu dimulai dari 2 harokat sampai paling panjang 6 harokat. Maka tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, kita langsung tandai saja ya. Pada kata ya boleh dibaca 2 sampai 6 harokat. Karena ini termasuk mad jaiz munfasil. Kemudian the dan a kita baca 2. Nu karena bertemu lagi dengan hamzah dia mad jaiz, boleh dibaca 2 sampai 6. Kemudian za 2, ri 2, hu 2, dia 2, hu lagi 2, la 2, za 2, ri 2, zu 2, zu 2, la 2, zi 2, a 2, nu 2, zi 2, u 2, dan ja dibaca 2 sampai 6 karena mad adil disukun, ada tanda wakof, perhatikan di sana. Kemudian la 2, ma 2, lu 2, dan bi 2 sampai 6 karena kita wakof lagi di sini. Untuk yang 2 sampai 6 kita ambil pertengahan, kita baca 4 harokat. Mari sekarang kita praktek baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Demikian cara membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, perhatikan yang diberi tanda kotak, itu juga termasuk kesalahan yang sering terjadi. Pada hukum yang mengandung ifa, syuzu, fanshuzu, dan minkum, jangan tergesa-gesa. Di situ ada gunah atau harus dengung, maka ditahan dulu 2-3 rakaat. Jadi tidak baca minkum tapi minkum. Syuzu, fanshuzu. Nah, kalau bertemu nun tasdid, mim tasdid juga sama ya seperti itu. Baik, selanjutnya ke surat Ar-Rahman ayat 33. Coba ditandai yang termasuk hukum alif lam, kata mana saja? Ya, al-jin, al-ins, dan al-arud. Ini adalah kata yang mengandung hukum alif lam qamariyah. Ingat, ada tanda sukunnya. Kemudian satu lagi, jadi ada 3. Selanjutnya ada kata as-samawat, tandanya apa? Tasdid. Karena tandanya tasdid, maka dia mengandung hukum alif lam syamsiyah. Oke, sebelum kita praktekkan baca, kita tandai lagi yang mengandung madnya. 2 artinya adalah 2 harokat. Jadi cukup diayun. Baik, sekarang kita praktekkan membacanya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Nah, demikian cara menerapkan hukum alif lam pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nanti ketika baca Al-Quran, silakan untuk diterapkan hukum tajwidnya, karena membaca Al-Quran sesuai hukum tajwidnya, hukumnya adalah wajib kifayah. Maksudnya wajib ain, tetapi mempelajarinya adalah wajib kifayah. Demikian untuk materi membedakan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan menerapkannya pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33.